Halo, makasih masih bersama Akang Film. Pada episode yang lalu, Goku dan juga Piccolo mereka berdua bekerja sama dan menggabungkan kombinasi terkuat di dunia untuk melawan kekuatan Raditz yang sangat luar biasa. Tapi kekuatan Raditz yang sangat overpower bahkan tidak mampu untuk dikalahkan oleh Goku dan juga Piccolo yang telah bekerja sama. Goku mengalami masa-masa kritis di mana dia harus tersiksa oleh serangan dari Raditz karena Raditz berniat untuk menyiksanya sebelum ia dibunuh. Tapi di saat Goku tersiksa, tiba-tiba Gohan keluar dari dalam pesawat milik Raditz. Hal tersebut membuat semua orang menjadi tertuju kepada Gohan yang telah berhasil keluar dari dalam pesawat milik Raditz. Gohan benar-benar sangat marah kepada Raditz karena telah menyiksa ayahnya di depan matanya sendiri. Gohan tidak akan pernah memaafkan Raditz yang telah melakukan hal tersebut. Raditz pun segera melihat Gohan dan dia sangat terkejut melihat daya tempur milik Gohan telah meningkat sangat drastis sampai 1300. Gohan yang saat ini telah marah kepada Raditz, dia pun kehilangan kendali dan langsung meluncur ke arah Raditz dan segera menyundul perutnya. Terlihat kalau baju tempur milik Raditz pun menjadi hancur beserta tubuhnya yang terluka akibat menerima serangan dari Gohan yang cukup overpower. Sepertinya setelah Raditz menerima serangan dari Gohan, dia menjadi cukup kesakitan. Dia benar-benar tak menyangka kalau seorang anak kecil mampu memiliki kekuatan sampai sebesar itu. Raditz berniat untuk segera membunuh Gohan dan berusaha untuk menyampirinya. Di saat Raditz sudah dekat dengan Gohan, dia terkejut karena daya tempurnya telah kembali menjadi satu lagi. Raditz pun menyimpulkan kalau kekuatan dari Gohan mampu meningkat ketika dia marah saja. Sekarang Raditz berniat untuk segera menghabisi Gohan agar dia tidak mengganggu pertarungannya melawan Goku dan juga Piccolo. Seketika Raditz langsung melayangkan sebuah pukulan kepada Gohan yang membuatnya menjadi terlempar. Terlihat Gohan pun menjadi tak sadarkan diri akibat menerima pukulan dari Raditz. Goku menahan Raditz yang berniat untuk membunuh Gohan. Raditz sudah tidak peduli lagi walaupun Gohan masih anak kecil, tapi kekuatannya mampu lebih kuat daripada Goku dan juga Piccolo. Itulah yang membuatnya akan segera membunuh Gohan karena Gohan akan menjadi ancaman yang cukup besar baginya nanti. Sekarang Gohan sudah berada di depan mata Raditz. Raditz segera mengeluarkan sebuah energi untuk segera ia lancarkan kepada Gohan untuk membunuhnya. Di saat energi tersebut hampir terkumpul, tiba-tiba Goku langsung mengunci tubuhnya. Goku meminta kepada Piccolo untuk segera memanfaatkan hal tersebut dengan menembakkan jurus makan Kosapo dan segera menghabisi Raditz. Ya, Piccolo sepertinya mengerti rencana yang ingin Goku lakukan. Piccolo tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia segera mengumpulkan jurus makan Kosapo. Piccolo meminta kepada Goku untuk mempersiapkan dirinya mati bersama Raditz, karena jika nanti Goku mati maka dia masih bisa dihidupkan lagi menggunakan Dragon Ball. Raditz yang menyadari kalau Piccolo akan mengeluarkan jurus makan Kosapo kepadanya, dia berusaha dengan sangat keras agar terbebas dari kunciannya Goku. Tapi sayang seribu sayang karena Goku tidak mau melepaskan kuncian tersebut walaupun Raditz telah membujuk Goku untuk melepaskannya. Akhirnya Raditz pun menggunakan cara kekerasan dengan cara memukul-mukul tubuh Goku menggunakan sikutnya. Tapi walaupun tulang rusuk milik Goku telah hancur, dia tetap tidak akan melepaskan kunciannya ini agar rencana yang telah ia buat tidak gagal untuk kedua kalinya. Saat ini jurus makan Kosapo milik Piccolo telah terkumpul. Dia segera melepaskan jurus tersebut ke arah Raditz dan juga Goku tanpa ragu-ragu. Raditz yang sedang terkunci oleh serangan dari Goku, dia pun tidak bisa bergerak ataupun menghindari serangan makan Kosapo milik Piccolo. Alhasil tubuhnya dan juga tubuh Goku tertembus jurus makan Kosapo tersebut dan membuat lubang yang cukup besar di dalam tubuhnya. Kedua petarung sains kita ini pun akhirnya tepar akibat serangan makan Kosapo milik Piccolo dan mengalami luka yang sangat parah.
Makanku Radit benar-benar tak percaya kalau dirinya sebagai seorang bangsa Saiyan yang memiliki kekuatan overpower mampu dikalahkan oleh para penduduk bumi. Tak lama Piccolo segera menghampiri Radit. Radit pun mengatakan kalau dirinya tak menyangka kalau Goku akan mengorbankan dirinya demi keselamatan bumi. Piccolo yang menghampiri Radit, dia pun berkata kalau Goku pasti akan bisa untuk segera dihidupkan lagi dengan menggunakan bola Dragon Ball. Bola tersebut bisa digunakan untuk meminta permohonan apapun, termasuk menghidupkan orang yang telah mati. Namun Radit mengatakan kalau itu adalah informasi yang sangat bagus. Saat ini dirinya telah mengirimkan informasi tersebut kepada dua orang Saiyan lainnya yang sedang berada di planet lain. Dan tak lama kedua orang Saiyan itu pasti akan datang ke bumi. Piccolo bertanya kepada Radit kapan mereka akan datang kemari. Radit mengatakan kalau dalam jangka waktu 1 tahun mereka akan sampai ke bumi. Setelah mengucapkan kata-kata terakhirnya tadi, sekarang Radit sudah benar-benar mati. Piccolo merasa sangat lega karena orang Saiyan yang sangat merepotkan ini benar-benar telah dikalahkan. Bersamaan dengan itu diperlihatkan pesawat milik Bulma sudah sampai ke lokasi dari pertarungan antara Goku Piccolo melawan Radit. Mereka sangat terkejut karena ada dua orang yang telah roboh dan 1 orang yang masih berdiri, dan itu adalah Piccolo. Sementara itu jauh di luar angkasa sana kita akan dibawa ke sebuah planet. Kita akan diperlihatkan kedua orang Saiyan yang dimaksud oleh Radit sebelumnya yang akan datang ke bumi. Sepertinya mereka berdua telah mendapatkan informasi tentang kematian Radit dan juga Dragon Ball. Mereka sepertinya tertarik untuk pergi ke bumi dan mereka merencanakan untuk segera pergi ke bumi setelah dari planet ini. Scene kembali berpindah ke tempat para G-Factor lainnya. Diperlihatkan kalau Krillin sangatlah panik melihat Goku yang mengalami luka cukup parah. Sementara Bulma, dia sedang mengamankan Gohan dan memeriksa keadaannya dan mengatakan kalau Gohan baik-baik saja dan dia hanya pingsan. Sebelum Goku mati, Goku mengatakan kalau untuk kali ini luka yang ia derita sangat parah dan kemungkinan dia akan mati. Krillin mengatakan kepada Goku untuk tenang saja karena dirinya pasti akan menghidupkan Goku menggunakan Dragon Ball. Setengah mendengar perkataan dari Krillin membuat Goku menjadi sangat tenang setelah mendengar jawaban tersebut, dan akhirnya Goku mati dalam keadaan yang tenang karena suatu hari nanti dia pasti akan dihidupkan oleh Krillin dan juga yang lainnya menggunakan Dragon Ball. Melihat Goku yang mati membuat Krillin menjadi sangat sedih dan dia pun berteriak memanggil-manggil nama Goku. 生き返らせてやっから。Scene kembali berpindah ke tempat dua orang Saiyan sebelumnya. Kita perkenalkan dulu dua orang Saiyan ini yang memiliki kepala botak licin. Dia bernama Nappa, sementara yang satunya dia bernama Vegeta. Sedikit informasi tentang Vegeta, kalau Vegeta ini adalah anak langsung dari Raja Vegeta, yaitu penguasa dari planet Vegeta, alias dia adalah pangeran dari sang raja planet Vegeta. Setelah mendapatkan informasi tentang kematian Radit, mereka pun segera bergegas untuk menuju ke bumi dan menaiki pesawat mereka. Setelah masuk ke dalam pesawat mereka masing-masing, Radit dan juga Vegeta segera meluncur untuk segera menuju ke bumi. Sementara itu di sisi lain diperlihatkan kalau Goku yang telah mati tubuhnya menjadi menghilang. Semua orang menjadi sangat terkejut setelah tubuh Goku menghilang, terkecuali dengan Piccolo. Dia telah tahu kalau semua ini adalah tindakan dari Dewa Bumi atau Dewa Kami. Dia saja yang bisa melakukan hal tersebut karena sepertinya Dewa Kami akan memanfaatkan Goku lagi untuk menyelamatkan bumi dari ancaman dua orang Saiyan yang akan datang ke bumi 1 tahun mendatang. Bulma bertanya kepada Piccolo kenapa Radit bisa mengetahui keberadaan Goku dengan sangat mudah. Piccolo pun segera mengatakan karena itu adalah ulah dari alat aneh yang dipakai oleh Radit yang berada di telinga kirinya. Bulma pun penasaran dengan alat tersebut yang bernama skuter. Bulma segera menghampiri Radit dan meminta kepada Krillin untuk mengambilkannya.
Krillin segera mengambil alat tersebut dan segera diberikan kepada Bulma. Bulma segera membuka bagian dari skuter tersebut dan terlihat kalau bagian-bagian dari skuter itu sangatlah mekanis, dan Bulma sepertinya berniat untuk meneliti skuter dan akan ia gunakan dan kembangkan. Di sisi lain diperlihatkan kalau Piccolo sedang mengedan seperti mau berak saja. Setelah dia mengedan, dia pun segera menumbuhkan tangan kirinya yang hancur akibat terkena serangan dari Raditz sebelumnya. Sepertinya Piccolo ini memiliki kemampuan regenerasi ya. トカゲの尻尾みたい。 Setelah berhasil menumbuhkan tangannya, Raditz meminta kepada Krillin dan juga yang lainnya untuk mencari Dragon Ball agar bisa menghidupkan Goku suatu hari nanti. Sementara dirinya dia akan membawa Gohan. Piccolo segera menjelaskan apa yang telah terjadi sebelumnya dan apa yang telah dikatakan oleh Raditz tentang para Saiyan yang akan datang 1 tahun mendatang. Setelah mengatakan hal tersebut, Piccolo mengatakan kalau dirinya ingin melatih Gohan agar dia mampu menjadi lebih kuat dan mampu untuk mengalahkan para Saiyan yang akan datang tersebut. Pada awalnya semua orang menolak tentang permintaan dari Piccolo untuk membawa Gohan, tapi Piccolo sama sekali tidak peduli akan hal itu. Kalau mereka sampai menghalanginya untuk membawa Gohan dan melatihnya, maka dirinya akan merebut Gohan paksa dari mereka dan akan membunuh mereka semua. Piccolo segera mengambil Gohan dari tangan kakek Muten Roshi menggunakan kekuatan telekinesisnya. Sekarang Piccolo pun segera meninggalkan tempat tersebut untuk segera melatih Gohan. Sementara itu di sisi lain, Raja Kami membawa Goku ke hadapan Raja Yema. Dewa Kami meminta izin kepada Raja Yema untuk membiarkan Goku bertemu dengan Daikaio, yaitu orang yang kuat untuk melatih Goku agar mampu untuk menghadapi 2 orang Saiyan yang akan segera datang ke bumi. Setelah mendengar semua penjelasan dari Dewa Kami, akhirnya Raja Yema mengizinkan Goku untuk bertemu dengan Daikaio yang akan melatihnya untuk melawan para Saiyan yang akan segera datang ke bumi. Raja Yema pun mengatakan kalau dirinya akan meminta kepada seseorang untuk mengantarkan Goku ke jalur ular. Tapi Raja Yema tidak bertanggung jawab jika Goku jatuh dari jalur ular. Goku pun tidak membuktikan hal tersebut dan dia akan bertemu dengan orang yang akan mengantarkannya ke jalur ular agar dia bisa segera bertemu dengan Daikaio dan berlatih dengannya. Singkat cerita, Goku telah bertemu orang tersebut. Ya, orang tersebut segera mengantarkan Goku untuk segera menuju ke jalur ular dengan menggunakan mobil akhirat yang ia miliki. Nah, orang tersebut segera memperingatkan Goku untuk jangan sampai jatuh dari jalur ular, karena di bawah jalur ular itu adalah neraka, dan jika Goku sampai jatuh ke dalam neraka, maka dia tidak akan bisa kembali. Setelah itu mereka pun segera melanjutkan perjalanan untuk segera menuju ke jalur ular dengan menggunakan mobil akhirat. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan yang panjang, akhirnya Goku sampai ke jalur ular. Goku bertanya kepada orang tersebut apa yang harus ia lakukan sekarang. Orang tersebut segera mengatakan kalau Goku hanya tinggal berjalan di atas badan jalur ular ini, maka Goku akan sampai ke tempat dari Daikaio berada. Goku yang pertama kali melihat jalur ular, dia pun tak menyangka kalau jalur ular memiliki lintasan yang sangat panjang. Orang yang tadi mengantarkan Goku mengatakan kalau menurut cerita, panjang jalur ular ini mencapai 1 juta kilometer. Goku benar-benar sangat terkejut mendengar perkataan dari orang itu dan bertanya apakah ada orang yang pernah bisa melewati jalur ular ini. Orang tersebut pun mengatakan kalau satu-satunya orang yang berhasil melewati jalur ular itu hanyalah Raja Yema sendiri yang bertemu dengan Daikaio dengan melewati jalur ular sendiri. Setelah mendengar perkataan dari orang tersebut membuat Goku menjadi cukup lega, karena jika ada orang yang pernah melewati jalur ular ini bukan tidak mungkin untuk dirinya bisa melewatinya. Sebelum Goku pergi untuk melintasi jalur ular, dia meminta kepada orang tersebut untuk menyampaikan sebuah pesan darinya kepada Saibaba agar memberitahu kakak Kame Sennin untuk jangan menghidupkannya lagi dalam waktu 1 tahun karena dirinya ingin berlatih terlebih dahulu di tempat dari Daikaio. Setelah mendengarkan penjelasan dari Goku, dia pun menyanggupi permintaan dari Goku untuk menitipkan pesan tersebut. Setelah semua pesan yang ia katakan kepada orang tersebut telah berhasil dicatat, Goku pun segera berangkat untuk segera menuju ke tempat dari Daikaio. Sementara itu di sisi lain kita akan diperlihatkan Piccolo yang telah membawa Gohan ke sebuah tempat untuk segera melatihnya.
Piccolo segera membangunkan Gohan dengan cara yang cukup kasar dengan melemparnya ke kolam yang berada di tempat tersebut. Tak lama Gohan pun akhirnya terbangun dari pingsannya. Setelah dia terbangun dari pingsannya, dia pun melihat Piccolo yang berada di depan matanya dan membuatnya menjadi cukup ketakutan. Gohan pun akhirnya menangis karena melihat wajah Piccolo yang sangat menyeramkan. Son Goku no musuko yo. Setelah membuat Gohan terbangun dari pingsannya, Piccolo segera membawa Gohan keluar dari dalam kolam. Tapi terlihat kalau Gohan terus menangis karena takut melihat wajah dari Piccolo. Piccolo yang sangat kesal kepada Gohan yang terus menangis meminta kepadanya untuk diam. Kalau tidak maka lehermu akan aku patahkan. Mendengar ancaman dari Piccolo membuat Gohan menjadi berhenti menangis. Piccolo pun akan segera menjelaskan apa yang telah terjadi sebelumnya kepada Gohan. Singkat cerita, Piccolo telah menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya kepada Gohan, ayahnya dan juga dirinya. Setelah mendengar penjelasan tersebut membuat Gohan hampir menangis lagi karena mengetahui ayahnya telah mati. Tapi Piccolo meminta kepada Gohan untuk jangan menangis lagi, kalau tidak dirinya akan benar-benar mematahkan leher Gohan. Piccolo segera menjelaskan tujuannya membawa Gohan ke tempat ini. Untuk saat ini Piccolo berniat untuk melatih Gohan agar dia mampu untuk menjadi lebih kuat. Karena di dalam tubuh Gohan ada kekuatan yang tersembunyi yang harus segera dilatih agar Gohan mampu membiasakan dengan kekuatan tersebut. Agar bisa menghadapi dua orang Saiyan yang akan segera datang ke bumi dalam waktu 1 tahun. Pada awalnya Gohan tak percaya kalau di dalam tubuhnya ada kekuatan besar yang ia pendam. Piccolo akan membuktikan hal tersebut dengan cara menarik rambut Gohan dan segera melemparkannya ke arah bukit yang berada di tempat tersebut. Gohan pun menjadi sangat ketakutan akibat dirinya yang hampir menabrak gunung itu. Tapi tiba-tiba Gohan marah dan mampu untuk membangkitkan kekuatan tersembunyinya. Gohan segera menembakkan sebuah kiblas yang sangat besar dan berhasil menghancurkan gunung itu menjadi tak bersisa. Melihat bukit itu hancur menjadi tak bersisa, Piccolo sama sekali tak menyangka kalau kekuatan dari Gohan mampu lebih besar daripada dugaannya. Bukan hanya Piccolo yang terkejut, bahkan Gohan yang telah menghancurkan gunung itu sendirian, dia tak menyangka kalau memiliki kekuatan sebesar itu. Piccolo pun segera menjelaskan kepada Gohan kalau emosi dari Gohan telah memuncak, maka dia akan mampu untuk mengeluarkan kekuatan tersembunyinya. Tapi kekuatan tersembunyi tersebut tidak akan mampu untuk mengalahkan para Saiyan dalam waktu sekejap. Dirinya akan melatih Gohan agar mampu untuk menjadi seorang kesatria terkuat dan mengalahkan para Saiyan ketika mereka datang nanti. Saat ini Goku yang sedang berada di jalur ular, dia tidak menyadari kalau sekarang anaknya yaitu Son Gohan sedang dilatih oleh Piccolo dengan cukup keras. Goku juga harus melewati jalur ular yang sangat panjang agar bisa bertemu dengan Daikaio dan dilatih olehnya agar mampu menjadi lebih kuat dan bisa untuk melawan dua orang Saiyan yang akan segera datang ke bumi dalam waktu 1 tahun mendatang. Apakah Goku akan mampu untuk melewati jalur ular dan bertemu Daikaio? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Akang Film, channelnya alur cerita masa kini. Oke, sekian video dari admin, semoga dapat menghibur kalian. See you next time, bye bye.